Aku mau bacain salah satu kutipan yang ada di Instagramnya Kak Herunisa Adelina. Bunyinya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Aku mau bacain salah satu kutipan yang ada di Instagramnya Kak Herunisa Adelina. Bunyinya adalah, dan aku belum pernah kecewa menjadi hamba. Jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua adalah pilihannya. Begitu pesan Ali bin Abi Thalib. Sejatinya memang bukan tak mengabulkan, tapi mengganti dengan yang lebih baik dan lebih kita butuhkan menurutnya yang maha tahu. Senada dengan apa yang disampaikan Umar bin Khattab, aku tak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka Allah sedang berkehendak untuk memberi karunia. Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa. Ketika doa sedang terucap, karunia Allah sedang menanti pada waktu yang paling tepat dan bentuk yang paling baik. Belajarlah dari ungkapan Nabi Zakaria. Di usia tuanya menanti seorang anak, dengan lirih ia mengatakan, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Quran Surat Maryam ayat 4. Sebuah curahan hati yang penuh dengan kesantunan dan baik sangka. Bertahun-tahun menanti kehadiran seorang anak, sampai tubuhnya ringkih dan rambutnya memutih. Namun ia tak terbersit kekecewaan di hatinya, karena ia tahu Allah sedang siapkan karunia terbaik dengan rencana indahnya. Kita punya mau, Rob kita pun punya mau. Bahagia akan menjadi milikmu ketika apapun maunya menjadi maumu. Seperti judul yang udah teman-teman lihat di awal, bahwa kali ini aku mau sharing pengalaman aku ngamalin yang namanya Riyadhah W40H. Dan apa sih yang aku dapat dari Riyadhah W40H ini? Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu W40H. Jadi W40H itu adalah kita membaca surat Al-Waqiah dan Yasin selama 40 hari tanpa putus. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk kita mencapai keinginan atau cita-cita kita. Dan kebetulan waktu itu aku share di Instastory Instagram aku, dan sekarang pun aku sedang ngamalin itu. Jadi buat teman-teman boleh cek langsung Instagramnya Kapenama42, kita riyadhah bareng-bareng di sana ya. Tujuannya apa sih aku share di Instastory? Tujuannya tuh bukan untuk pamer ya, tapi lebih ke buat aku maintenance supaya aku tuh nggak lupa. Kenapa? Karena kalau di Instastory itu kan ada history ya. Kalau kita buka Instagram, kita lihat jam yang udah lalu-lalu gitu kan kelihatan. Oh hari ini aku belum baca nih, berarti aku harus baca. Dan juga itu kan dilihat ya sama followers kita. Kalau kita nggak baca satu hari itu tuh kan pasti rasanya malu gitu loh. Padahal kita yang menggembor-gemborkan si W40H itu. Itu tujuan aku, supaya lebih maintenance. Sebelumnya aku udah pernah ngamalin yang namanya surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, dan surat-surat yang lain. Aku tulis di buku. Tapi ternyata efeknya tuh nggak mempan di aku ya, kurang efektif. Jadi aku ngamalin itu tuh nggak runtut setiap hari, nggak sampai 30 hari atau 40 hari. Karena aku kan tulis di buku, selesai aku baca. Kadang tuh aku baca di luar rumah gitu ya, misalnya di kerjaan atau di jalan. Kadang lupa nyampe rumah, nggak di checklist. Akhirnya nggak kekejar gitu. Nah, menurut aku dengan share di Instastory atau WA Story itu lebih bagus sih. Lebih bagus untuk maintenance kita dan juga ngajakin teman-teman kita yang lain. Kenapa aku bisa ngamalin W40H? Tujuannya apa? Jadi pada saat itu aku lagi pasrah-pasrahnya, lagi stres-stresnya program hamil, karena nggak jadi-jadi kan. Teman-teman yang lagi program hamil dan setiap bulan dapatnya negatif pasti tahu banget lah rasanya kayak gimana. Aku tuh cari-cari di YouTube tentang program hamil gitu, lalu ketemu sama YouTube-nya Kak Ovi Syamsi. Di sana beliau tuh nggak sharing tentang program hamil, tapi sharing tentang W40H. Kedahsyatan dari W40H itu, apa yang udah beliau dapet karena ngamalin si W40H itu. Akhirnya aku penasaran kan, aku tonton channelnya beliau, dan ternyata beliau itu tahu dari Wirda Mansur, putrinya Ustadz Yusuf Mansur. Siapa sih yang kenal sama Wirda ya? Semua pasti tahu lah ya Wirda. Tapi sayangnya tuh aku nggak pernah follow beliau. Dan karena aku kepo dengan si Wirda ini ya, apa sih sebenarnya W40H? Akhirnya aku follow deh Instagramnya Wirda Mansur. Di sana tuh ada highlight W40H dan juga W30H. Kalau W30H itu cuma Al-Waqiah aja selama 30 hari. Dan di Instagram beliau itu ada postingan yang beliau mengatakan bahwa kita itu hidup harus punya mimpi, dream. Tapi beliau selalu mengajarkan followersnya untuk melibatkan Allah dalam setiap menggapai mimpinya. Jadi nggak cuma berusaha aja, tapi juga ada cara langit kalau kata beliau bilang. Cara langit itu seperti jalan pintas supaya lebih cepat nyampainya ke cita-cita kita.
karena aku lagi pengen hamil, aku pengen jalan pintas supaya aku cepet hamil. Akhirnya aku kepoin channel YouTube-nya Wirda Mansur. Ternyata Masya Allah isinya tuh bagus-bagus banget. Kenapa gitu ya, nggak dari dulu aku tahu itu, kenapa nggak follow dari dulu gitu ya. Di sana beliau menjelaskan apa itu WM40H, kenapa harus WM40H. Di sana juga banyak teman-teman yang udah ngamalin, terus dapat testimoni bahwa mereka udah dapat ini, dapat itu. Nah, aku sendiri pun setelah ngamalin WM40H itu, alhamdulillahnya Allah itu memang maha baik ya. Allah tuh nggak pernah jahat sama kita, kitanya aja yang selalu jahat sama Allah. Allah itu kasih keajaiban-keajaiban dalam hidup aku. Memang sih nggak kayak langsung dapet duit 100 juta atau 20 juta atau tiba-tiba ada yang kasih mobil atau motor atau rumah, itu enggak. Tapi aku dapat kebahagiaan kecil, keajaiban kecil yang sebelumnya tuh aku susah banget dapetnya. Apalagi di masa program hamil yang gagal terus, akhirnya stres dan nggak percaya lagi kalau Allah tuh mau ngabulin doaku. Setelah aku lihat di channel YouTube-nya si Wirda Mansur ini, aku bener-bener besoknya tuh langsung ngamalin namanya WM40H. Tanpa berlama-lama lagi kan, karena aku kan pengen banget hamil gitu. Tujuan aku cuma satu, aku pengen banget hamil. Di situ aku bener-bener minta, bener-bener lillahi ta'ala, minta ditolong sama Allah, pengen dimudahin. Si Wirda juga bilang kalau kalian pengen dimudahin urusannya, pengen dilancarin rezekinya, cobain deh yang namanya ngamalin WM40H. Cobain sedahsyat apa sih efeknya gitu kan. Nah, akhirnya aku bener-bener ngamalin, aku bener-bener lillahi ta'ala, udah pasrah sama Allah. Aku pengen mau minta tolong lebih ke Allah lewat WM40H ini ya. Aku ingin dimudahkan urusannya dalam program hamil. Udah selama itu aku ngamalin, memang banyak banget keajaiban-keajaiban yang aku dapat ya. Salah satunya adalah ketenangan. Penting banget ketenangan, apalagi di masa program hamil ya, yang negatif-negatif terus, pasti stres banget dan dapat gunjingan sana sini itu nggak enak banget. Tapi dari riadoh ini, selama aku ngejalanin belum habis sampai 40 hari, Allah tuh benar-benar kasih aku ketenangan, kasih aku keikhlasan, kepasrahan, dan membuka pikiran aku bahwa nanti apapun hasilnya saat bulan depannya, kalau hasilnya masih negatif, aku jadi punya perasaan ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya aku belum positif di bulan depan, mungkin bulan depannya lagi aku masih positif, karena selama wanita punya rahim pasti dia bisa hamil, tinggal tunggu waktunya aja kan. Aku berpikir kayak gitu selama si riadoh 40H itu ya. Nggak ada lagi perasaan yang kayak takut gagal atau apa, itu aku nggak ada perasaan kayak gitu. Pokoknya bener-bener ikhlas, bener-bener pasrah, apapun hasilnya tuh aku serahin sama Allah. Pada saat itu aku benar-benar punya pikiran, apapun yang Allah kasih buat aku itu adalah yang terbaik buat aku. Allah tuh nggak akan mendahului takdir ya. Maksudnya kita jangan mendahului takdir lah. Allah tuh pasti kasih yang terbaik buat kita. Nggak mungkin Allah nggak akan memberikan apa yang kita pengen gitu ya, cuma kan waktunya. Terus mungkin kalau nggak dikasih rezeki anak, mungkin kita masih dikasih rezeki yang lain yang menurut Allah itu memang paling baik pada saat itu untuk kita. Misalnya teman-teman masih belum diberi momongan, mungkin teman-teman disuruh pacaran dulu sama suami atau mengenal karakter satu sama lain, atau mungkin rezekinya suami, rezeki teman-teman, kerjanya dilancarin. Nah, itu kan salah satu keajaiban ataupun berkah meskipun teman-teman belum diberikan kepercayaan untuk momongan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah banget, aku kayak percaya nggak percaya ya, di riadoh hari ke-30 itu aku tes pack hasilnya positif. Terus aku tuh kayak, ya Allah ini tuh beneran apa enggak gitu ya. Kayak nggak nyangka, malah kayak beneran hamil apa enggak gitu. Ini udah waktunya apa belum ya Allah. Tapi ternyata memang alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang udah usia 7 bulan tuh Allah masih kasih aku kekuatan untuk mengandung, kasih janinku kesehatan, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi pokoknya kalau teman-teman mau ngamalin riadoh WM40H ini, nah teman-teman harus yakin dulu sama diri teman-teman, ikhlasin dulu sama Allah, pasrahin aja sama Allah, karena kita kan pengen ditolong sama Allah, jadi kita kan berusaha ya dengan cara apapun, yang penting halal gitu buat menuju atau dimudahkan sama Allah. Selain aku mendapat keajaiban-keajaiban yang tadi dan juga positif hamil, alhamdulillahnya aku jadi punya kebiasaan baik baru yang sebelumnya masih bolong-bolong aku lakuin. Karena riadoh yang 40H ini ya, 40 hari itu kan bukan waktu yang sebentar. Aku sadar bahwa impianku dan cita-citaku itu masih banyak. Kalau aku ngamalin cuma 40 hari aja rasanya pasti kurang. Dan kalau kita punya kebiasaan, kemudian kebiasaan itu tiba-tiba stop atau hilang gitu, pasti ada perasaan kayak ngeganjel di hati, nggak enak di hati, itu pasti ada. Jadi alhamdulillah aku jadi
punya kebiasaan baru untuk membaca ini, membaca suratan lah. Kadang nggak cuma Waqiah sama Yasin sih, apapun gitu aku baca selepas sholat. Dan juga aku jadi hafal nih Waqiah sama Yasin kan, 40 hari ngebacanya, gimana nggak hafal ya kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu yang insya Allah akan mengantarkan kita tuh pada cita-cita kita. Dan di sini aku mau ngajakin teman-teman yang belum pernah ngamalin Riyadhah W40H, yuk coba kita ngamalin bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya, kita bareng-bareng di sana saling mengingatkan. Tujuannya untuk menggapai cita-cita teman-teman. Buat teman-teman yang sedang menjalankan W40H, semoga diberikan keistiqomahan. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan dimudahkan, dilancarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa tercapai dengan mudah. Minta aja keinginan kalian sama Allah, insya Allah pasti Allah kasih. Kalau nggak sekarang, mungkin besok atau lusa. Kalau bukan itu, berarti mungkin ini. Jadi kita harus tetap berpikir positif sama Allah, karena Allah yang tahu terbaik buat hambanya. Allah tahu yang terbaik buat hambanya, Allah tahu kapan waktu yang terbaik buat hamba. Di sini aku juga mau doain buat teman-teman yang sedang dalam penantian gelombang cinta nih, buat teman-teman yang udah mau melahirkan, semoga dimudahkan, dilancarkan, ibu dan babynya sehat selamat ya. Dan buat teman-teman pejuang garis 2, tetap semangat, semoga Allah segera karuniakan momongan untuk teman-teman. Teman-teman harus tetap bersabar dan berusaha, ikhlaskan, pasrahkan semua sama Allah. Aku tahu teman-teman akan sedih ketika saudara ataupun teman, tetangga menanyakan sudah hamil belum, sudah nikah berapa lama. Dan itu pasti akan terjadi terus selama manusia-manusia di muka bumi ini masih punya mulut ya. Jadi tugas kita bukan membuka mulut mereka, tapi menutup telinga kita ya, kalau kata pepatah. Karena mereka akan selalu ngomong yang kayak gitu. Nggak cuma pada saat teman-teman belum hamil sih. Ketika teman-teman sudah hamil, kemudian hamilnya terlalu cepat, 1 bulan nikah sudah hamil, pasti orang akan bilang, cepet banget ya udah hamil, jangan-jangan hamil duluan. Ketika teman-teman kosongnya lama, orang-orang juga akan bilang, lama banget ya, jangan-jangan mandul. Akan selalu seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman sudah punya anak, teman-teman memilih bekerja, kamu kerja ya, anaknya nggak ada yang ngurusin dong, anaknya diurus siapa? Jadi anak baby sister. Terus teman-teman memilih nggak kerja, di rumah ngurus anak, ngurus suami. Orang lain pasti akan bilang, enak ya di rumah terus, ngandelin duit dari suami, ngurus anak doang, nggak kerja. Pasti akan selalu kayak gitu. Omongan-omongan kayak gitu tuh akan selalu ada. Tugas kita bukan membungkam mereka, tapi tugas kita menutup telinga kita, memantapkan hati sama Allah, karena apapun yang Allah rencanakan itu pasti yang terbaik untuk kita. Di sini aku pengen teman-teman yakin sama Allah, percaya sama Allah. Aku pengen teman-teman kayak gitu, mantepin aja dalam hati kayak gitu, terus minta sama Allah, terus berusaha. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Aku minta maaf karena videonya panjangan dan mungkin aku banyak salah-salah ngomong, aku minta maaf. Dan kalau ada kebaikan dari video ini, itu datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan di video ini, itu datangnya dari aku sendiri. Terima kasih udah setia nontonin terus video-video aku. Aku doakan semoga teman-teman sehat dan sukses, bahagia terus. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, likes-nya, dan juga komen di bawah. Kita saling mendoakan. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan cepat tercapai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.